Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Perkreditan dan Pembiayaan. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan anggota kelompok kami. Winda Dwi Hardianti, Christian Modirjo, Blasius Pandu Laksana Putra, Adam Firman Fadilah, Claudia Putri Pitaloka, Nadila Vinda Aisyah, Virga Purnama. Pokok pembahasan presentasi kelompok 2. Baik, saya Blasius Pandu Laksana Putra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian serta dasar hukum, perkreditan dan pembiayaan. Baik, yang pertama, apa itu pemasaran perkreditan? Kredit merupakan salah satu jenis pelayanan jasa suatu bank, baik bank konvensional ataupun bank syariah, yang mana bank memberikan jasa peminjaman kepada masyarakat pada bank konvensional atau bank yang membiayai pembelian sesuatu dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat pada bank yang berbasis syariah. Baik, berikutnya mengenai kebijakan perkreditan. Kebijakan perkreditan harus memenuhi atau sesuai dengan 3 asas, yaitu asas likuiditas, asas solvabilitas, asas rentabilitas. Setelah kita mengetahui tentang pengertian perkreditan dan kebijakan perkreditan, berikutnya kita akan membahas mengenai apa itu pembiayaan. Sesuai pada slide yang sudah tertera pada gambar, merupakan pengertian pembiayaan menurut para ahli. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan merupakan pemberian pinjaman atau penyediaan dana yang diberikan kepada peminjam atau yang dibiayainya, dan yang dibiayai tersebut wajib untuk membayar atau mengembalikan tagihan tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan dengan imbalan yang telah disepakati. Baik, berikutnya untuk dasar hukum dari perkreditan dan pembiayaan itu sendiri tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, terletak pada pasal 8 ayat 1 yang berbunyi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk materi selanjutnya, kami di sini akan membahas mengenai teori hukum tentang tanggung jawab kreditur. Dalam ajaran cita hukum atau Ide de Street menyebutkan bahwa ada 3 unsur hukum yang perlu kita ketahui secara profesional. Yang pertama adalah ketidakpastian hukum, kedua keadilan dan kemanfaatan. Dalam Undang-Undang Republik Nomor 37 Tahun 2004 yang membahas mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini adalah tujuannya untuk menyelesaikan perkara kepailitan secara adil dan cepat dan terbuka. Untuk undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil dan untuk menjaga kepentingan kreditur maupun debitur. Untuk selanjutnya mengenai hukum tentang tanggung jawab kreditur, di mana hukum tersebut dituliskan dengan pasal-pasal sebagai berikut. Tujuannya pasal tersebut dituliskan adalah untuk memberikan perlindungan kepada kreditur maupun debitur. Pasal tersebut antara lain seperti pasal 1820 KUHP Perdata yang menjelaskan bahwa penanggung hutang yaitu ikatan yang untuk mengikatkan diri dalam suatu pemenuhan perjanjian. Sedangkan yang kedua adalah pasal 1320 KUHP Perdata, di mana perseorangan merupakan subjek hukum harus memenuhi syarat dewasa dan tidak berada dalam satu pengampunan seperti di atas 17 tahun atau di atas 21 tahun. Yang ketiga adalah pasal 1822 KUHP Perdata yang menjelaskan mengenai tanggung jawab penanggung tidak dapat melebihi atau dengan syarat-syarat lebih berat daripada hutang debitur, dan jika melebihi maka akan mengakibatkan terjadinya jaminan penanggung dan batal. Yang keempat adalah pasal 1825 KUHP Perdata,
di mana penanggung dan juga harus bertanggung jawab atas semua akibat hutang dari si debitur, seperti biaya lain yang berhubungan dengan hutang. Sedangkan yang kelima adalah 1831 KUHP Perdata, di mana dikotakan jika penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya. Dalam hal itu barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang keenam adalah berdasarkan ketentuan pada pasal 1131 KUHP Perdata yang menghubungkan perjanjian penanggung dengan kreditur, yaitu harta kekayaan penanggung dipertanggungjawabkan terhadap kewajiban penanggung untuk membayar hutang. Selanjutnya mengenai tanggung jawab dalam hal perjanjian kredit. Dalam hal ini sebatas hutang yang ditanggung oleh debitur atau merupakan cadangan dalam hal harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutang yang dimilikinya. Untuk pengamanan hutang yang ditanggung penanggung, yang diminta adalah hutang kuasa kepada penanggung untuk menagih hutang ke ahli waris jika penanggung lari dari tanggung jawab maupun meninggal dunia, sesuai dengan pasal 1826 KUHP Perdata, di mana jika perikatan-perikatan penanggung beralih kepada para ahli waris. Jadi di sini apabila penanggung lari dari tanggung jawab, lari dalam tanggung jawab membayar hutang, maka perjanjian hutang tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya, seperti anak-anaknya maupun keluarganya. Perjanjian kredit. Kredit adalah pemberian pinjaman, baik berupa uang atau barang dari kreditur kepada debitur yang akan dibayarkan kembali pada periode tertentu. Dasar hukum mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit muncul dalam pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Sehingga dalam hal ini perjanjian kredit adalah suatu perjanjian mengenai penyediaan uang atau tagihan, di mana bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, sehingga mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau bagi hasil keuntungan. Sultan Remi menyatakan bahwa dalam peminjaman kredit mempunyai 3 ciri. Yang pertama, kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan tertentu. Akan tetapi kredit yang diberikan digunakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kreditnya. Kemudian yang kedua adalah bersifat konsensual, di mana hak debitur untuk dapat menarik dan bank berkewajiban dalam menyediakan kredit itu tergantung pada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam peminjaman kredit. Kemudian yang ketiga yaitu kredit bank tidak selalu dengan penyerahan secara real, tetapi dapat menggunakan cek atau perintah pemindahan buku. Menurut Budi Untung, secara yuridis formal ada 2 bentuk perjanjian kredit. Yang pertama, perjanjian di bawah tangan atau akta di bawah tangan. Yang kedua, perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris, di mana perjanjian di bawah tangan ini merupakan perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya antara bank dan debitur. Yang perjanjian kedua ini, perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris ini adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dibuat di hadapan notaris. Syarat sahnya suatu perjanjian. Pelepasan kredit oleh bank kepada nasabah pertama-tama dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Dan apabila permohonan kredit layak untuk diberikan, maka agar terlaksana pelepasan kredit tersebut haruslah diadakan kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk perjanjian kredit. Unsur-unsur dalam perjanjian kredit. Yang pertama yaitu kepercayaan. Dalam perjanjian kredit ini, kepercayaan antara kedua belah pihak sangat diperlukan. Kemudian unsur yang kedua yaitu kesepakatan. Nah, kesepakatan ini terjadi antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kemudian unsur yang ketiga yaitu jangka waktu. Dalam pemberian kredit telah disepakati tentang kapan seorang debitur harus mengembalikan pinjamannya, dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Kemudian unsur yang keempat yaitu resiko. Nah, adanya tenggang waktu pengembalian yang telah ditentukan akan menimbulkan suatu resiko. Hal ini harus disadari bahwa masa depan tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, pihak bank selaku pemberi pinjaman sudah harus memperhitungkan resiko yang akan dihadapi seperti resiko kredit, resiko investasi, likuiditas operasional,
penyelewengan serta resiko fidusia. Kemudian unsur yang keempat yaitu balas jasa, yaitu merupakan keuntungan atas pemberian kredit oleh bank sebagai balas jasa dalam bentuk bunga. Bunga dana administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank konvensional, sedangkan bank dengan prinsip syariah ini keuntungannya dapat berupa bagi hasil. Jaminan kredit. Jaminan adalah barang atau benda yang diserahkan kepada nasabah sebagai anggunan terhadap kredit yang diterimanya. Jaminan atau anggunan kredit merupakan hak dan kekuasaan terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pemberi kredit untuk menjamin pelunasan utang apabila pinjaman yang telah diterima tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Macam-macam jaminan. Yang pertama, jaminan perorangan, yaitu perjanjian penanggung utang di mana seseorang mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban nasabah bila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar utang kepada pemberi kredit. Yang kedua, jaminan perusahaan, yaitu perjanjian penanggung utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban nasabah bila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada pemberi kredit. Yang ketiga, jaminan kebendaan, yaitu penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada kreditur, guna dijadikan jaminan atas kredit yang diterima nasabah. Jaminan kebendaan terdiri dari, yang pertama, jaminan utama, yaitu seluruh barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang didukung oleh kredit, misalnya tanah dan bangunan, mesin-mesin atau alat produksi, dan juga kendaraan bermotor. Yang kedua, jaminan tambahan, yaitu barang-barang yang tidak terkait langsung dengan objek yang dibiayai yang ditambahkan sebagai jaminan. Jaminan tambahan bisa berupa barang tidak bergerak. Lalu yang ketiga, jaminan pribadi. Hal ini diperlukan karena permintaan kredit atau kreditur masih meragukan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Fungsi dan tujuan pengikatan jaminan. Yang pertama, untuk menjamin pemberian kredit dari risiko. Yang kedua, untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada pemberi kredit guna mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut. Yang ketiga, untuk mendorong nasabah melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kriteria barang yang dijadikan jaminan kredit. Yang pertama, dapat dengan mudah diperjualbelikan. Yang kedua, harga barang relatif stabil. Yang ketiga, dapat dengan mudah dipindah tangankan. Yang keempat, dapat diikat secara legal dan memiliki nilai yuridis. Contoh jaminan kredit. Yang pertama adalah tanah. Dalam mengajukan jaminan tersebut, nasabah harus bisa membuktikan kepemilikan tanah tersebut, seperti bukti hak guna milik, hak guna usaha, dan hak pakai atas tanah tersebut. Yang kedua, rumah atau properti. Pastikan memiliki sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan, dan surat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, kendaraan bermotor. Nasabah yang ingin mengajukan pinjaman harus memiliki surat-surat mobil dan motor, yaitu BPKB dan STNK. Yang keempat adalah produk investasi. Investasi seperti saham, deposito, dan surat berharga juga bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank. Yang kelima adalah emas. Yang biasanya menerima emas sebagai jaminan kredit biasanya adalah PT Penggadaian. Yang keenam adalah gawai. Penggadaian juga menerima jaminan kredit berupa gawai terkini seperti telepon pintar dan laptop melalui produk KCA. Yang ketujuh adalah bangunan, surat berharga, dan juga saham. Jika surat berharga seperti saham sebagainya ternyata masih aktif diperdagangkan oleh BIE, jadi dengan menjaminkan surat berharga juga tetap bisa mengajukan pinjaman dana. Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam penetapan jaminan. Yang pertama, legalitas dokumen jaminan terkait dengan dokumen yang mendukung dan mendukung jaminan tersebut. Yang kedua, legalitas kepemilikan jaminan. Pengelolaan kepemilikan, penguasaan, serta kewenangan atas jaminan sering diberikan jaminan yang diberikan oleh orang lain. Yang ketiga, pengikat jaminan. Untuk menghindari kelemahan hukum, penguasaan jaminan, benda atau barang yang digunakan yang akan dijaminkan diikat melalui suatu lembaga jaminan yang ada. Subjek pembiayaan. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan seperti leasing, factoring, dan kartu kredit. Pembiayaan konsumen muncul karena kebutuhan para pihak, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen,
pihak konsumen dan pihak penyedia barang atau supplier. Berikut beberapa peran dari masing-masing subjek. Pertama, perusahaan pembiayaan atau multifinance, yaitu sebagai pihak penyedia jasa pembiayaan. Kedua, dealer atau merchant, yaitu sebagai pihak penyedia atau penjual barang-barang yang dibutuhkan debitur. Ketiga, debitur atau konsumen, yaitu sebagai pembeli barang-barang, dealer atau merchant, yang membutuhkan jasa pembiayaan dari multifinance. Antara pihak konsumen dan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual-beli. Dalam hal ini, jual-beli bersyarat, di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga atau kekurangan pembayaran akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antar pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli ini relevan dan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban menanggung dari pihak penjual, kewajiban purna jual atau garansi. Secara umum, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur atau konsumen adalah sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia. Kedua, usia minimal 21 tahun. Ketiga, memiliki penghasilan atau pendapatan tetap yang dapat dibuktikan. Sedangkan persyaratan dokumen dalam pengajuan kredit pembiayaan adalah sebagai berikut. Pertama, fotokopi KTP aktif pemohon kredit dan fotokopi KTP aktif pasangan. Dan yang kedua, dokumen bukti penghasilan atau slip gaji atau surat keterangan penghasilan dan atau rekening koran atau rekening tabungan 3 bulan terakhir dan atau fotokopi bukti kepemilikan rumah dan atau fotokopi kartu keluarga atau akta nikah dan atau SIUP atau TDP atau SITU untuk customer wira swasta dan atau fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas 50 juta. Dalam transaksi konsumen pada multifinance, bunga yang dikenakan bervariasi dan umumnya menggunakan sistem perhitungan bunga flat dengan skema pembiayaan angsuran secara in advance ataupun in arrear. Model pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti financing atau membelanjakan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan untuk dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Lalu selanjutnya ada 3 aspek, yaitu tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, dan prinsip pembiayaan. Yang pertama, tujuan pembiayaan yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa. Lalu selanjutnya adalah fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan ini ada 3, yaitu yang pertama, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Dan yang kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan. Dan yang ketiga adalah membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir. Dan yang ketiga ada prinsip pembiayaan. Prinsip pembiayaan ini ada 5C
tambah 1S, yaitu yang pertama adalah karakter, capacity, kapital, kolateral, kondisional, dan yang terakhir adalah S, yaitu syariah. Kutip dari Keputusan Menteri Keuangan RI tentang perusahaan pembiayaan di mana lembaga ini melakukan suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala oleh konsumen. Barang apa saja sih yang menjadi objek pembiayaan? Pada umumnya adalah barang-barang seperti alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer, dan alat-alat kepentingan rumah tangga yang menjadi kebutuhan oleh konsumen. Jenis lembaga pembiayaan: 1. Sewa guna lahan, 2. Usaha kartu kredit, 3. Ajak piutang, 4. Perdagangan surat berharga, 5. Modal ventura. Dan ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah persyaratannya cukup mudah, tidak harus ada jaminan, proses pengajuan dan pencairan cukup cepat, jangka waktu dari pembiayaan sesuai dengan kemampuan oleh konsumen. Dan kekurangannya adalah aturan yang begitu fleksibel dan moderat, dendanya cukup besar, adanya penalti jika melakukan pelunasan lebih awal, penyitaan apabila konsumen telah melakukan pembayaran sampai dilakukannya keputusan kredit macet. Terima kasih telah menonton video presentasi kami guys. Jangan lupa like dan subscribe.